Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya di mana saja berada, selamat bertemu kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sutama. Kali ini akan saya bawakan dengan judul Para Pemula. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat berbakti kepada ibunya yang bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah. Dia tidak pernah membangkang apapun yang dikehendaki oleh ibunya. Tiap pagi bersama saudara-saudara yang lain, ia selalu makan bersama-sama. Tetapi hari itu wajah Sa'ad kelihatan muram. Ia telah mendengar tokoh Quraisy yang sangat dipujanya Abu Bakar telah memeluk agama yang dibawa Muhammad. Begitu pula Ali dan Zaid Haritsah juga masuk agama Muhammad. Dari Abu Bakar ia telah memperoleh keterangan sejelas-jelasnya tentang agama itu. Bagaimana caranya beribadah yang benar, memuji Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akalnya yang cerdas ikut membenarkan agama itu. Sudah lama ia merasa tersiksa kalau bersama ibunya menyembah-nyembah berhala dan patung-patung yang bisu. Mana mungkin Lata, Manata, dan Huya, betapapun raksasa besar arca mereka dapat berkuasa untuk dipuja. Padahal arca itu dibikin manusia dan diperjualbelikan. Apakah mungkin Tuhan yang diperjualbelikan bisa mengatur kehidupan? Karena itu secara diam-diam ia pun memeluk agama Islam. Ia tidak berani terang-terangan untuk menjaga perasaan ibunya yang sangat dia cintai. Namun pada suatu hari ketika ia sedang bersujud di tikar sembahyang beribadah kepada Allah, ibunya yang amat dicintainya itu secara tidak sengaja memergokinya. Dengan mata berbelalak murka ibunya menegur, "Anakku, apa yang kamu lakukan?" Saat belum selesai sembahyang, karena itu ia tidak menjawab. Setelah selesai barulah ia menghadap ibunya dan menjawab, Saya sedang beribadah kepada Allah Tuhan yang Esa." Ibu Hamnah makin bilang dan berduka cita, "Jadi engkau telah meninggalkan agama nenek moyang? Tidakkah engkau takut bakal dikutuk para berhala? Berhala-berhala itu cuma patung yang kita bikin sendiri, Ibu. Mereka tidak memberi manfaat dan tidak pula menyebabkan bahaya atas kita." Jawab Sa'ad, "Anak durhaka, aku tidak rela anakku menjadi pengikut Muhammad." Dengan halus Sa'ad menyaut, "Maaf Ibu, Muhammad adalah utusan Allah, dan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sebenarnya, yakni Allah Azza wa Jalla. Ia sendiri tidak ada sekutu baginya." Ibu Sa'ad kian marah. Ia mengancam apabila Sa'ad tidak mau kembali kepada kepercayaan lama, ia akan mogok makan dan minum. Ia akan menyiksa diri sampai mati, kecuali jika Sa'ad bersedia keluar dari agama Muhammad. Ancaman ini ternyata bukan bual kosong belaka. Ibu Sa'ad betul-betul tidak mau makan dan minum. Selama beberapa hari, Ibu Sa'ad betul-betul mogok makan dan minum, sampai badannya kurus kering dan matanya kuyu. Sa'ad sudah membujuknya tiap hari dan menyediakan makan minumnya dengan penuh kasih sayang. Namun ibunya bersikeras,
pada pendiriannya tetap tidak mau makan dan minum. Saat memang tidak teragukan kecintaan dan kebaktiannya kepada orang tua, namun cinta dan baktinya kepada Allah jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. Maka pada suatu hari berikutnya, tatkala dengan napas tersengal-sengal ibunya berkata, "Saat kalau engkau masih membandel juga tidak mau menyembah Lata, Manatlah dan Uzza, biarkanlah aku mati sekarang juga." Pemuda itu menunduk. Dengan bibir gemetar ia menjawab, "Ibu, di dunia ini tidak ada yang lebih berharga bagi saat kecuali ibu. Tetapi untuk ingkar dari Islam, walaupun misalnya ibu mempunyai 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu demi satu, jangan harapkan saya bergeser dari keyakinan dan keimanan saya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan bahwa Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah. Sekarang terserah bagaimana keputusan serta kebijaksanaan ibu." Hamnah menangis terseduh-seduh. Kejadian ini pun terdengar oleh Rasulullah. Beliau ikut berduka sampai akhirnya turun firman Allah melalui surah Luqman ayat 14 dan 15 yang isinya mewajibkan setiap anak berbakti kepada orang tuanya meskipun mereka tidak mau seagama dan seiman, terutama kepada ibu yang telah mengandungnya dengan susah payah hingga menyusuinya selama 2 tahun. Dengan turunnya ayat itu, saat lalu bersujud kaki ibunya sambil memohon ampun sambil menangis. Diceritakannya ayat tersebut kepada ibunya bahwa selama ini sikapnya dianggap salah oleh Tuhan. Mendengar keterangan saya tersebut dan menyadari alangkah mulianya ajaran Islam yang disebarkan oleh Muhammad, sampai demikian tingginya menghormati kedudukan kaum ibu, Hamnah binti Sufyan bin Umayyah pun luntur kekerasan hatinya. Dengan penuh kesadaran dan keikhlasan ia memeluk agama Islam dan hidup sejahtera bersama anak-anaknya. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.